Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang sulit untuk dijelaskan atau dibuktikan secara logika. Tapi, mengapa meskipun zaman sudah modern masih ada saja orang yang menghalalkan segala macam cara demi keuntungan diri sendiri dan semakin ketatnya persaingan hidup serta himpitan ekonomi yang mendesak membuat segelintir orang yang lemah imannya termasuk keinginan untuk menjadi kaya raya melakukan persekutuan dengan bangsa jin yang dikenal sebagai pesugihan. Untuk bisa melakukan persekutuan dengan bangsa jin, biasanya akan ada perjanjian yang melibatkan tumbal sebagai timbal balik dari jalan pintas untuk memperoleh kekayaan dengan cara instan. Tumbal yang diminta bisa beragam tergantung perjanjian yang disetujui, biasanya berupa tumbal nyawa manusia dari kerabat dekat dan darah daging sendiri serta tumbal umur dari si pelaku pegihan itu sendiri. Memang sulit dijelaskan secara logika, tindakan yang menyimpang dari sendi-sendi agama dan kehidupan hanya bisa dilakukan oleh orang yang lemah imannya yang sudah dibutakan oleh harta duniawi. Kisah nyata ini terjadi tahun 2000 yang lalu pada saat masih terjadinya krisis moneter, yang mengguncang dunia. Tahun 1997 akhir kala itu aku masih bekerja di sebuah perusahaan industri tekstil di kawasan industri di kotaku. Di satu departemen atau satu bagian aku mempunyai seorang teman kerja yang berasal dari daerah Provinsi Lampung, Sumatera Selatan namanya Herman, nama samaran, dan satu shift dengannya. Dia sering curhat kepadaku tentang kehidupan keluarganya. Awal tahun 1998 kondisi perusahaan tempatku bekerja sedang goncang dan mengalami krisis keuangan dikarenakan awal tahun itu mulai terasa dampak krisis moneter yang puncaknya sekitar bulan Mei. Aku mendengar desas-desus perusahaan ini mau bangkrut, kata Herman kepadaku. Jangan mengada-ada men, kata siapa perusahaan ini mau bangkrut. Kata bagian HRD, aku kan sebelum melakukan aktivitas seperti biasa tadi ke kantor HRD dulu membuat laporan harian tertulis hasil pekerjaan. Itu katanya jangan percaya dulu men sebelum ada bukti. Betul, aku nggak bohong coba kamu lihat di papan pengumuman dekat ruangan kantor HRD ada pamflet pemberitahuan penawaran. Bagi siapa saja karyawan yang ingin memundurkan diri dihitung masa kerja silahkan menghubungi bagian personalia, isi tulisan di pamflet itu dan kalau kamu pengen bukti kesana aja lihat papan pengumuman. Kita ajukan pengunduran diri yuk, ajak Herman kepadaku. Jangan dulu terburu nafsu men, siapa tahu itu hanya taktik perusahaan saja supaya kita tergiur dengan penawaran tersebut. Yang terpenting kita tetap bertahan aja dulu di perusahaan ini, sampai perusahaan ini bangkrut total. Betul juga apa kata kamu Dad. Sekarang kamu pikirlah men, misalkan kamu bulan ini memundurkan diri terus kamu dapat pesangon. Cukupkah pesangon kamu buat kebutuhan keluarga sehari-hari? Berapa sih pesangon kamu dihitung masa kerja? Mending kalau uang pesangon dapat besar, kalau hasil pesangon kecil kamu mau bilang apa? Mungkin kamu akan protes ke pihak perusahaan, ya nggak bisalah sudah ada perjanjian. Singkat cerita, apa yang aku khawatirkan terjadi juga akhir bulan Juli 1998 setelah terjadinya kerusuhan rasial Mei tahun 1998 akhirnya perusahaan di mana aku bekerja mengalami krisis finansial yang fatal dan menghentikan aktivitas produksi secara total alias bangkrut. Karyawan yang masih bertahan dipanggil satu persatu menghadap ke bak personalia termasuk aku dan Herman. Terhitung mulai bulan itu perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan produksi lagi, bangkrut.